Shalom semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan akan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kasih setia dan juga anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Roh-Mu yang akan melawat dan menjamah akan setiap bagi umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan, dan Engkau yang memberikan pengurapan di dalam setiap bibir mulut hamba-Mu, yang keluar adalah perkataan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema upah ketaatan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, karena arti dari ketaatan itu sendiri adalah kepatutan. Dan kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan lebih berkenan dengan sebuah ketaatan daripada korban sembelihan ataupun korban persembahan. Karena di mana Tuhan itu membuat suatu hukum supaya kita belajar untuk hidup taat. Sama halnya di dalam setiap negara itu punya hukum, punya peraturan, dan sebagai warga yang baik kita harus taat pada hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sama halnya Tuhan membuat hukum-hukum, perintah-perintah supaya di mana kita ini diatur untuk menjadi orang yang taat, supaya di mana kita tidak menjadi orang yang liar. Karena di dalam suatu ketaatan itu adalah suatu hal yang berarti di mana kita ini masuk di dalam rencananya Tuhan. Taat kepada orang tua, taat kepada atasan, taat pada pemerintah, dan ada upah ketaatan yang akan kita peroleh waktu di mana kita benar-benar melakukan ketaatan itu bukan karena kita ingin mendapatkan berkat, tapi ketaatan yang harus kita lakukan itu harus dari dasar kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti apapun yang jadi perintah Tuhan itu pasti kita lakukan. Sama halnya kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, pasti kita akan berusaha untuk menyenangkan orang yang kita kasih, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, seperti halnya kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pun akan mentaati setiap perintah-perintahnya. Pasti kita akan belajar untuk gimana menyenangkan hati Tuhan terus-menerus di dalam hidup kita. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Yohanes 14 ayat 15 yang dilanjutkan di ayat 21 dikatakan di situ, jika engkau mengasihi aku, maka aku akan menuruti semua perintah-perintahku. Memang untuk hidup taat pada setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang seringkali apa yang menjadi perintah Tuhan itu bertolak belakang dengan kedagingan kita. Tapi saya percaya kalau kita melakukan dengan dasar kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti di situ Roh Kudus akan mampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Dan waktu kita benar-benar melakukan itu, pasti Tuhan itu akan memperhitungkan. Tuhan itu pasti memberikan upahnya yang lebih dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu ketaatan itu sendiri. Dan memang untuk kita melakukan suatu ketaatan ada harga yang harus dibayar, ya. Contoh, kita diberi jadwal tugas pelayanan jam 7. Bayar harga yang harus kita lakukan, kita harus bangun pagi-pagi. Padahal jam segitu kita masih bisa tidur di rumah. Tapi karena kita belajar untuk taat pada otoritas kita, ya kita mau
dan kita mau melerakan waktu kita dengan kita bangun pagi-pagi. Nah, ada 3 upah yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita benar-benar hidup di dalam ketaatan sebagai dasar kita benar-benar mengasihi Tuhan. Upah yang pertama adalah kita dibuat berhasil dan beruntung. Kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Jadi contoh daripada Raja Hizkia. Raja Hizkia itu dia taat pada setiap perintah Tuhan, sehingga setiap kali Hizkia maju berperang itu selalu beruntung dan Tuhan menyertai. Itu adalah satu bukti ya, kalau kita benar-benar taat, pasti kita ini dibuat beruntung dan berhasil. Bukan hanya Raja Hizkia aja, contohnya Simon Petrus ya. Simon Petrus waktu itu dalam seharian semalaman Simon Petrus itu tidak mendapatkan ikan ya, sampai di tengah-tengah keputusasaannya tiba-tiba Yesus menyuruh, memerintahkan Simon Petrus dengan berkata, bertolaklah dan tebarkan jalanmu ya, di Lukas 5 ayat 4 sampai 6 ya. Dikatakan di situ Yesus memberikan perintah dan Petrus melakukan persis apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan pada akhirnya waktu Petrus taat dalam perintah Tuhan, di situ Petrus mendapatkan hasil ikan yang begitu banyak sampai jalannya itu terkoyak, sampai tidak cukup untuk menampungnya. Jadi berkat yang Tuhan berikan itu adalah kita dibuat berhasil dan beruntung. Berkat yang kedua, upah yang kita akan terima ya, selain dibuat berhasil dan beruntung, kita ini diberi kemampuan untuk bisa berdiri teguh. Di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, oleh angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini dikatakan bahwa orang yang taat itu diumpamakan sebagai orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, sehingga waktu hujan datang, badai angin datang, rumah itu kuat kokoh. Nah, sedangkan kalau orang yang tidak melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan, itu diumpamakan sebagai orang yang bodoh. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa upah yang Tuhan berikan saat kita benar-benar taat pada perintah Tuhan, kita ini dibuat mampu untuk berdiri. Jadi ada kemampuan kita untuk berdiri dengan teguh ya, dengan ketaatan kita kepada firman itu. Dan kita melakukan, kita ini memiliki suatu kemampuan bertahan ya. Banjir, badai, angin itu berbicara tentang masalah, persoalan yang seringkali terjadi. Nah, di situ kita diberi Tuhan kemampuan bagi kita untuk tetap berdiri teguh, sehingga kita tidak mudah dijatuhkan oleh kondisi, keadaan ataupun masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dan upah yang ketiga adalah kita diluputkan dari malapetaka. Saya ambil salah satu contoh, Nuh. Waktu itu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Waktu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera, Nuh lakukan itu persis seperti apa yang diperintahkannya kepadanya, sehingga Nuh membangun sebuah bahtera dari kayu gofir ya. Itu ada di Kejadian 6 ayat 13 sampai 14 dan lanjut di ayat 12 saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Di ayat 22, lalu Nuh melakukannya, semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi waktu Nuh melakukan perintah Tuhan, di situ Nuh terselamatkan dengan sebuah malapetaka yang mau didatangkan oleh Tuhan, yaitu air bah. Kalau Nuh tidak taat pada perintah Tuhan di waktu itu, pasti Nuh akan tenggelam di dalam air bah, ikut mati dengan penduduk di sana. Nah, karena ketaatan Nuh inilah yang memberikan keselamatan daripada Nuh dari malapetaka. Contoh ya, saya ambil satu ilustrasi yang mudah. Kita berada di dalam suatu jalan raya ya, kita berkendaraan, terus tiba-tiba Tuhan menyuruh kita pakai jas hujan. Nah, padahal waktu itu panas terik, pasti orang melihat, oh orang ini aneh, orang ini gak waras ya, wong panas terik kok pakai jas hujan. Nah, tapi waktu kita taat melakukan itu, nah tiba-tiba hujan turun, berarti kita kan terselamatkan, tidak sampai kehujanan. Nah, ini adalah suatu contoh kalau kita taat benar-benar pada perintah Tuhan, dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, Tuhan itu akan menjauhkan kita dari malapetaka, entah dari orang-orang yang jahat, entah dari orang-orang yang mau menipu kita, yang mau merugikan kita. Pasti kita akan dijauhkan kalau kita benar-benar mau mendengarkan dan taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi kesimpulan di sini ya, kalau ketaatan itu adalah sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Taat sendiri itu berarti kepatutan, tunduk ya pada suatu otoritas. Baik anak yang taat kepada orang tua, sebagai warga kita taat kepada pemerintah, seperti itu ya. Nah, sama halnya Tuhan itu juga mau kita taat. Kalau kita melakukan ketaatan sebagai dasar kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menerima upahnya. Sekalipun kita tidak mengharapkan itu ya, karena dasarnya adalah kasih, maka pasti Tuhan itu memperhitungkan upah. 3 hal ini yang tadi saya katakan, kita dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan upah yang kedua, kita diberi kemampuan untuk berdiri teguh. Ya, yang diumpamakan seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Jadi kalau ada masalah, persoalan datang, kita ini punya kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita mampu berdiri dengan teguh. Dan upah yang ketiga, kita ini akan diluputkan dari malapetaka yang mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Dan itu kita diluputkan seperti yang dialami oleh Nuh ya. Jadi ketaatan itu harus kita miliki, karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu lebih berkenan sebuah ketaatan daripada sebuah korban persembahan, korban sembelihan. Karena kalau kita ibadah tanpa didasari suatu ketaatan, suatu penundukan pada apa yang menjadi perintah Tuhan, maka ibadah kita itu tidak akan membawa suatu hal yang berkenan di mata Tuhan. Sekian firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan bagi setiap kami Tuhan, bahwa di mana Tuhan Engkau mau agar kita sebagai anak-anak-Mu untuk hidup di dalam suatu ketaatan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat, patut pada setiap apa yang Kau perintahkan. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu harus membayar harga bagi kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk taat sebagai wujud kasih kita kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mampukan setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan akan hati-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau akan memperhitungkan dan kami akan memperoleh upah-upah yang Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh-Mu tidak pernah berhenti untuk bekerja
berkarya di dalam setiap kehidupan umat-Mu, dan Engkau yang terus memampukan umat-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh alami Engkau secara pribadi, sehingga hidup mereka boleh alami pemulihan, perubahan karena suatu ketaatan yang mereka lakukan sebagai wujud kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman pada hari ini, dan kita akan jumpa pada berikutnya di SOS yang akan datang dengan pembicara yang lain yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.